Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga ke-39. Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga 39. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadat kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bahagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bahagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahnya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sesudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Bapa, pada pagi yang mulia ini, pada pagi yang istimewa ini, pada pagi yang Engkau tentukan bagi kami untuk menyembah-Mu, biarlah kami semua menyiapkan hati kami
mengangkatkan hati kami untuk membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Biarlah firman-Mu menjadi penggerak dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah yang kami akan ambil. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu dan juga renungan hati kami bersama memuliakan nama-Mu dan membesarkan nama-Mu. Biarlah renungan dalam hati kami berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sila duduk. Selamat pagi. Pagi ini petikan di buku Ibrani sudah sampai ke fasa yang ke-10. Bermula daripada ayat 19 sehinggalah penghujung fasa yang ke-10 ini, yaitu ayat 39. Sebenarnya petikan bermula dari ayat 19 ini adalah petikan yang dikatakan sebagai shift gear sudah tukar. Sebab bermula daripada fasa yang pertama sehinggalah ayat 18 dalam fasa yang ke-10 ini. Yang adalah tentang menulis kepada orang Ibrani tentang betapa besarnya kuasa Yesus itu. Dan juga tentang Yesus itu jauh lebih berkuasa dan juga melebihi contohnya melebihi pelayanan malaikat, melebihi pengorbanan yang diberikan dalam perjanjian lama dan juga melebihi pelayanan imam besar dalam perjanjian lama. Tetapi sampai di takat itu mungkin ramai yang tanya, di manakah ajaran tentang iman? Di manakah ajaran tentang kehidupan orang Kristen? Bermula daripada ayat 19 ini, fasa 10, kita akan berbincang dan menulis tentang cara hidup orang Kristen yang mengikut Yesus, yang berkenan kepada Yesus. Maka bermula dari ayat 19 ini sebenarnya akan bermulalah ajaran penulis dalam buku Ibrani ini tentang iman sebagai orang Kristen dan juga tentang cara hidup kita sebagai orang Kristen yang berkenan kepada kehendak Tuhan. Dalam fasa yang ke-10 ini sebenarnya ada what we call three portion ataupun 3 bahagian. I'll just give you this background first. Saya memberikan latar belakang ini untuk kita akan membaca petikan ini dan juga untuk pemimpin sel dan juga ahli dalam kelompok sel dalam perbincangan kita. Sebenarnya dalam petikan yang pendek ini bermula dari ayat 19 sebenarnya ada 3 portion. Yang pertamanya ialah portion yang pertama adalah daripada ayat 19 sehingga 25. Yaitu portion berkenaan dengan penyembahan kita. Yaitu penulis mengambil semula daripada yang dia telah tulis mengatakan bahwa bila Yesus mati satu kali untuk semua dan untuk selama-lamanya, dia masuk ke dalam syurga, membawa kita, memberikan kebenaran kita bagi kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Maka dalam bermula dari 19 sehingga 25 ini adalah tentang penyembahan, worship. That we worship the Lord, we worship God in the presence of Jesus at the right hand of God the Father. Yaitu kita menyembah Tuhan bersama dengan Yesus di sebelah kanan Tuhan Bapa. Yang bahagian kedua ataupun portion yang kedua adalah daripada ayat 26 sehinggalah ayat 31. Yaitu tentang bila kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, apakah corak hidup kita? Yaitu corak hidup yang benar, the righteous living, yaitu hidup kita yang benar di dalam hadirat Tuhan, yaitu bermula daripada ayat 26 sehinggalah ayat 31.
Dan bermula daripada ayat 32 sehinggalah ayat 39 adalah tentang sikap dalam hidup kami, yaitu waktu kami menunggu Yesus, menunggu bila waktu kita boleh bersama dengan Tuhan. Apakah sikap kami dalam hidup ini, yaitu sikap menanti ini. Tajuk khotbah pada pagi ini adalah jangan mengundurkan diri, yaitu diambil daripada penghujung petikan ini, yaitu dalam ayat 19 yang mengatakan, tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan peroleh hidup. Ayat 39 ini menjadi dasar bagi kita semua pada pagi ini dalam perkongsian kita pada pagi ini. Kita bermula daripada ayat 19 sehingga 20. We will start with verse 19, bermula dari ayat 19. Terima kasih. Penulis mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Masih boleh ingat? Ini diambil daripada bahagian yang menulis, yaitu berkata bila Yesus mati di kayu salib, dia masuk ke dalam tempat kudus. Bukan saja dia masuk dalam tempat kudus, tetapi kerana kematiannya bagi kita semua, maka kita juga mendapat kebenaran untuk menyembah Tuhan dalam tempat kudus kan. Kita sudah menerangkan tentang bahwa takbir di Bait Allah yang lama itu pecah kepada dua untuk menunjukkan kepada kita bahwa pemisahan di antara Tuhan dengan umatnya telah dihapuskan. Maka dalam ayat, can we go back? Yes, thank you. Maka ayat ini mengatakan bahwa kita mempunyai keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Kerana ayat 20, kerananya telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui takbir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Maka dalam ayat 22 penulis mengatakan, kerana itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh kerana hati kita telah dibersihkan dari hati naruni yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia telah menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mentolong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Dalam ayat-ayat ini 19 hingga 25, kita tahu khasnya bagian depannya. Can we go back to 19? Yes, thank you. Dalam bagian 19 ini, sehinggalah ayat 22, nya adalah tentang apa? Tentang hal yaitu bahwa kita yang percaya Yesus Kristus adalah orang yang mempunyai hak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. When we say we can go into the presence of God, bila kita mengatakan bahwa kita mempunyai hak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, artinya kita mempunyai hak untuk menyembah Dia. Ya, menyembah Dia. Contohnya mungkin dalam bahasa kita, dalam Malaysia ini, kalau kita mempunyai hak untuk masuk ke dalam istana lah contohnya. Ya. Kalau kita boleh masuk ke dalam istana, artinya kita mempunyai hak untuk, bahasanya betul kan tidak? Menghadapkan, ya kan? Menghadap, ya? Menghadap dengan yang di Pertuan Agung, menghadap. Maka dalam bahasa yang sama, penulis mengatakan Yesus dengan korbannya
memberikan kebenaran kepada kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bila dia mengatakan bahwa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka dalam ayat 22 itu dia kata, marilah kita menghadap Allah. So when we worship God, bila kita mempunyai hak ini, hak istimewa ini untuk menghadap Allah, dia mengatakan kita mesti ada keinginan, bertekad untuk menyembah dia. Saya kurang pastilah pada pagi ini sama ada saudara ataupun saudari berada di sini mempunyai keinginan untuk menyembah Tuhan. Ataupun saudara berada di sini sebab istri kau paksa kau berada di sini. We all need to answer this. Kita semua perlu tanya soalan ini dan juga menjawabnya. Mengapa kita berada di sini pada pagi ini? Penulis mengatakan kepada orang Ibrani, dia kata, marilah kita. Can we go back? Sorry. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Yang mengatakan bahwa kita semua pada pagi ini, ataupun waktu di rumah, waktu kita berdoa, ataupun kita membaca Alkitab dan sebagainya, dalam sikap hati kami. Adakah kita mempunyai hati yang tulus, yang penuh dengan iman yang teguh? Sebab dia kata apa? Dia kata hati kita telah dibersihkan dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang kerana kepercayaan kita, kerana iman kita. Kalaupun kita kotor secara jasmani, tetapi kita mesti tahu bahwa hati kita telah dibersihkan kerana Yesus Kristus. So we must come with a heart. Ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia menjanjikannya sedia. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik ya. Sebab ayat ini berkata kita perlu berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Adakah pada pagi ini kita mempunyai pengharapan? Pengharapan ini bukan saya harap lah kan. Jangan salah faham ya, bukan saya harap. Katakanlah. Nanti keluar dari gereja ini kena langgar kereta. Sorry. Contoh ya. Adakah saudara mempunyai pengharapan yang teguh? Kalaupun dilanggar kereta nanti limpas ke seberang, bahasanya lah, limpas ke seberang, tidak sesat dong. Saya tahu arah saya. This is what it means sebenarnya. Kadang-kala kita keluar dari sini kan, kadang-kala kita keluar dari sini sesat sikit kan. Tidak tahu nanti mau makan nasi ayam kah, mau makan roti canai. So we are not sure where we are going.
Tapi penulis mengatakan kita perlu dalam pengharapan kita untuk menyembah Dia, kita mesti berpegang. Can we go back? Thank you. Can we go back? Kita mesti berpegang kepada pengakuan. Bila dia menggunakan perkataan pengakuan, artinya saudara boleh kasih tahu saya, Pastor, saya tahu saya mau pergi mana ini. Kalau saya perlu limpas ke seberang, bahasanya lah. Dia mengatakan pengakuan ini adalah sesuatu yang amat penting bagi setiap community yang menyembah Tuhan yang benar ini. Kita mesti mempunyai pengakuan. Kerana kita mempunyai pengakuan tentang pengharapan kita. Kita semua berada di sini. Mungkin juga ada yang di rumah ya. Mungkin ada juga yang di rumah. Mesti diingatkan. Seperti juga saya berkongsi bahwa pengakuan dosa itu adalah sesuatu dalam konteks community. Ya. Pengakuan tentang iman kita, worship kita, yaitu bahasa kita lah, sembahyang kita, mesti dalam konteks community. Kadang-kala kita datang sembahyang kan, kadang-kala. Mungkin ada yang di antara kita kan kita datang sembahyang, sungguh pun ramai orang. Tetapi sebenarnya kita fikir dan juga fahaman kita ialah di antara begitu ramai orang yang menyembah itu, saya satu orang saja. Then we have no relation with the community around us. Kami tidak ada konteks tentang orang yang bersama dengan kita. Dalam setiap community yang beriman, ini adalah sesuatu yang amat penting. Kita semua adalah orang yang mesti dalam bahasanya dalam ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kadang-kala kita baca begini kan, orang Kristen kan selalu baca ayat begini. Tapi sebenarnya apa yang dimasukkan di sini? Ini sebenarnya, sorry ya saya pakai contoh ya. Orang yang saya kenal ya kan. Sorry Chris, pakai komen nama lebih senang sikit. Artinya, kalau Chris nanti nampak kau, dia nampak muka kau, dia sudah tahu kau ni 6 bulan tidak datang sembahyang. Dia kata, Bu, begitu lama tidak jumpa ya. Kalau dia tanya begini, ramai orang akan tersinggung kan. Siapa kau? Tanya saya. Tapi sebenarnya ayat ini mengatakan begitu. It is your responsibility, Chris. Yang adalah tanggung jawab Chris untuk menanyakan soalan itu. Yang adalah tanggung jawab kita untuk memahami. Can we go back to the words? Thank you. Untuk memahami. Kadang-kala kita perlu ditolak. Kadang-kala perlu disayang. Tapi kadang-kala perlu disepak juga. Betul? This is what it means. Sebenarnya ayat ini bermaksud ini. Bahwa kalau dalam community semua orang adalah individu saja, apa guna community?
Maka penulis mengatakan kita harus memperhatikan, saling memperhatikan. Janganlah kawan di sebelah kita itu sudah tiap minggu duduk dengan kita. Hari Minggu dia datang, tangan kanannya hilang sudah. Kau pun tidak tanya dia. Saling perhatikan. You need to know what is happening. Contoh yang ekstrim lah kan. Tapi ini yang dimasukkan. Sebab dalam worship, dalam menyembah Tuhan, penulis mengatakan kita mempunyai tanggung jawab untuk saling mendorong dan saling membangkitkan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Ayat 25 ini adalah ayat yang amat penting bagi kita semua sebenarnya. Yaitu kita perlu tahu dalam konteks sebagai orang yang percaya Yesus Kristus, kita adalah orang yang perlukan fellowship with one another. Kita memerlukan berhubungan dengan orang yang seiman dengan kita. Maka ada yang orang muda di sini yang akan pergi sekolah. Dulu kan saya ingat ada anggota di sini dihantar ke Politeknik di mana itu ya? Di Kedah. Gurun kalau tidak salah saya. Tempatnya namanya Gurun. Bukan Gurun pasti Gurun lah, tapi namanya Gurun. Tak ada orang Kristen dalam Politeknik itu. Adalah, tapi ada 5-6 orang saja yang dari Sabah dan Sarawak yang Kristen. Dalam konteks itu, mereka perlu to keep their faith, untuk menggegalkan iman mereka. Mereka perlu saling bertemu, saling membangkitkan iman mereka. Maka kita mesti ingat ini. Kita semua mesti mempunyai kebiasaan untuk bertemu bersama. Saya mengatakan ini sekali lagi khasnya bagi kita yang berada di rumah ya. You need to come to church. Kalau kita berada di rumah, tak ada sebab kaki tidak cacat lah, tangan tidak patah lah. Kita perlu berada di sini untuk sembahyang bersama. Mengapa? Sebab penulis katakan kita dalam worship kita, dalam penyembahan kita, kita adalah orang yang saling memerlukan dari satu dengan yang lain. So in this context, we must always remember this. Dalam konteks ini, kita mesti ingat ini. Khasnya bagi orang muda ya, karena kita mempunyai begitu banyak option ya. Hari ini kalau saudara tidak mau sembahyang di sini, saudara boleh sembahyang dengan gereja, contohnya lah SIB KL, ataupun sembahyang dengan gereja yang terkenal di Jakarta. Online kan. Tetapi
penulis mengingatkan kita, sungguh pun kita boleh ikut sembahyang itu. But, verse 25, can I go back to verse 25? Memberikan ajaran itu, ajaran ini. Janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah kita. We all must remember this. Kita semua perlu ingat ini. Kita perlu berada bersama. Maka kita yang di rumah, we want to see you here next week. Dan saya tidak, and I make no apologies for this. Saya tidak segan tentang hal ini, teguran ini. Saya mengatakannya dalam jemaah ini, saya juga mengatakannya dalam jemaah hari Sabtu juga, yang kita memberikan online streaming ini. Saya tahu juga ramai orang yang berada di tempat yang lain juga mengikut streaming ini. Saya tidak ada masalah tentang itu. Baru minggu lalu saya mendengar dari seorang pastor yang khotbah di sini. Dia kata kepada saya, kau tahukah gereja saya di KL ada seorang, dia kata dia ikut online streaming gereja St. Patrick. Bahasa Malaysia ya, dia ikut. Maka kita juga tahu ada keperluan begitu, Tetapi if you are here, kalau kita berada di Tawau dan tidak ada alasan, maka kita tidak boleh keluar dari rumah. We want to see you here. We need you to be here. Seterusnya bermula dari ayat 26. Dia berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan menghakimi dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Bagian 26 sehinggalah 28 ini dan juga 29 sehinggalah ayat 31 sebenarnya adalah amaran yang keempat dalam buku Ibrani ini. Dalam buku Ibrani ada 5 amaran. Amaran yang keempat ialah amaran ini. Apakah amarannya? Dia kata jika kita sengaja berbuat dosa sesudah mendapat pengetahuan tentang kebenaran. Ini sebenarnya adalah mengatakan bahwa kalau kita fikir sebab Yesus mati untuk dosa kita, maka kita boleh buat apa saja. Maka dia kata amaran ini, kalau kita sengaja berbuat dosa, ayat 27, apa yang menunggu kita adalah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kita diingatkan bahwa hidup kita mestilah berkenan kepada Tuhan. Kita mesti menjalani kehidupan kita dalam kebenaran Tuhan. Saya kurang pastilah sama ada. Kita semua adalah orang yang berdosa. Ya, kita semua adalah orang yang berdosa. Tapi dia kata kalau kita sengaja, maka ini adalah sesuatu yang peringatan yang sangat besar bagi kita. Kalau kita sengaja berdosa, amarannya ialah kita mungkin jatuh dalam iman kita. Dan kita akan menghadapi penghakiman. We go on verse 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah
perjanjian yang mengkuduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Gambarannya, mungkin saudara dan saudari tidak pernah fikir begini ya. Dia kata setiap kali kita sengaja berdosa, kita injak atas Yesus. Kita injak atas darah Yesus. Kalau kita yang memberikan pinjaman suci ya, lambang saja kan, peringatan saja. Kalau rotinya jatuh di atas kapet, terpaksa ambil balik oh. Kau yang jatuh, kau yang makan. Because we take it seriously. Maka dia menuliskan, is a comparison lah. Tapi dia mengingatkan kita, setiap kali kau sengaja marah, kau tahu kau tidak patut marah anakmu monyet. Setiap kali kau marah, kau bilang monyet. Ingat. Setiap kali kau bilang monyet kepada anakmu, kau sengaja kata begitu, penulis mengatakan kau injak atas Yesus. When we read it, we don't think about it. It is not very serious. Kalau setiap kali kau sengaja berdosa, kau mesti potong jari kau satu kali, barulah kau ingat sakit kan. Tapi gambarannya penulis mengingatkan kita, amarannya. Kalau setiap kali kita sengaja berdosa, dia kata kita injak anak Allah dan menganggap darahnya bagi perjanjian baru bagi kita itu sebagai tidak ada harganya. Ini adalah sesuatu amaran yang sangat berat, yang mengingatkan kita kerana Yesus adalah imam besar yang melebihi imam besar di perjanjian lama. Kerana korban Yesus adalah korban yang melebihi korban binatang dalam perjanjian lama. Maka dia mengatakan kepada kita, kita mesti ingat kerana iman kita mesti mengambil serius tentang kehidupan kita. Kita mesti menjalankan kehidupan kita dengan benar. Dan setiap kali kita ingin sengaja berdosa, ingat bahasanya. Kalau kita keluar nanti nampak kasar sikit. Anjing di depan. Berapa orang yang sengaja tak ada kan? But this is what the writer is saying. Setiap kali kita sengaja berdosa, kita menajiskan darah Yesus Kristus. Kehidupan yang benar, kita mesti ingat
kita mesti hidup, we carry on. Sebab kita mengenal Dia dengan berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasannya. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh dalam tangan Allah yang hidup. Sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen ya. Karena kita fikir orang Kristen ini ataupun pengajaran orang Kristen ini, okay. Ada apa-apa kita peluk sejak we love you and that's the end. But we must also remember, kita mesti ingat juga, semua kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan juga memberikan amaran kepada kita. Kadang-kadang, and on this portion I'll end with this. Kadang-kala dalam hidup kita ya, kita sudah tidak lagi sensitif dengan hal yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini yang masalahnya, ya. Kadang-kadang bukan sebab kita sengaja memilih untuk berdosa, tetapi kadang-kadang hidup kita kerana kita telah melihat perkara ini ataupun mengalami perkara ini terlalu banyak kali sehingga kita tidak lagi sensitif tentang hal yang sepatutnya kita mengambil perhatian. Dulu saya ada seorang kawan, tangannya ada aksiden lah. Tangannya Tangannya saraf untuk merasa sakit ya. Dalam aksiden itu putus. Maka tangannya itu, saya lupa sudah tangan kiri ke kanan. Dia tidak boleh rasa sakit ya. Dia boleh rasa sakit. Dia kata kepada saya, kadang-kala dia tukang. Dia kadang-kala masalah besar nih. Kita ingat if no pain better kan. Kadang-kadang kita fikir tidak sakit bagus betul kan. Tapi dia kata kepada saya, kadang-kala sebab tidak boleh rasa sakit kan. Waktu dia hama sesuatu, ya, dia hama sesuatu dengan paku dan sebagainya. Kadang-kala dia hanya boleh tahu tangannya kena paku bila dia nampak ada darah. Sebab dia tidak boleh rasa sudah. Bagi kita, kalau kita sudah tidak boleh rasa tidak kebenaran. Penulis mengatakan mungkin kita hanya tahu bahayanya bila kita nampak dan jumpa dengan penghakiman Allah. Sorry terlempar sudah. So we must always keep ourselves sensitive. Kita perlu sensitif kepada sesuatu yang kita tahu tidak betul dan tidak benar. Lelaki di sini kan. Handphone saya dibawa ya, tidak apa. Kadang-kadang kita selalu dikirim kawan. Gambar lucu lah, gambar perempuan yang tidak ada pakaian lah dan sebagainya. Tidak perlu angkat tangan lah, tapi kita semua tahu kan lelaki. Selagi kita tiap kali kawan kirim, kita buka. Tiap kali kawan kirim, kita buka, tengok. Sudah buat 50 kali sudah. After that we don't feel anything. Kita tidak tahu, tidak rasa sudah salahnya. Sebab kita tidak lagi sensitif. Maka dalam sikap hidup yang benar, we must preserve our sensitivity to the righteousness of God. Kita mesti mengegalkan sensitif itu, peka, ya. Kita mesti preserve
mengekalkan pekah kita kepada kebenaran Tuhan. Dan masa yang sama juga kita mesti mengekalkan pekah kita kepada hal-hal yang tidak benar dan hal-hal yang tidak betul. And we need to remember this. We all need to remember this. Kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak menghina Roh Kudus dalam hidup kita. Mengapa saya kata begitu? Sebab janji Yesus kan, setiap yang percaya dia, Roh Kudus berada dalam hidup kita. Apakah fungsi Roh Kudus? Fungsi Roh Kudus, Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 16, 17, 18, mengatakan fungsi Roh Kudus ialah memimpin kita untuk mengenal Yesus dan kebenarannya kan. So we all need to learn. Kita perlu belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya hidup kita adalah kehidupan yang benar di dalam Yesus. Bagian yang terakhir bermula dari ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh kerana kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Dalam bagian yang terakhir ini adalah tentang sikap. Sikap yang kita ada bila kita menantikan Tuhan ini. Sikap yang kita ada selagi kita berada di sini. Selagi kita masih berada di sini. Apakah sikap kita? Dia berkata tentang ini. Dia kata, ingat masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang. Yaitu sesudah mereka percaya Yesus Kristus. Kamu banyak menderita oleh kerana kamu bertahan dalam perjuangan yang benar. Maka dalam ayat ini mengingatkan kita. Dalam kehidupan ini dan juga dalam perjalanan iman. Kita akan ada cabaran yang tertentu. Dia kata kepada mereka, mereka banyak menderita perjuangan yang berat itu. Ayat 32 ini mengingatkan kita mesti bertahan. Bertahan dalam iman kita. Supaya kita boleh menghadapi cabaran-cabaran yang ada dalam hidup kita. Saya mau mengatakan ini. Cara yang paling baik untuk bertahan ialah ini. Bagi orang yang tak ada masalah ya. Kadang-kala cabaran kepada iman itu tak ada masalah. Sebab tak ada masalah mana dari cabaran. Tapi iman juga tidak akan bertumbuh ya. But you need to learn that when you have a problem. Bila kita mempunyai masalah. Adakah kita masih sanggup berpegang kepada iman kita? Adakah kita mengatakan kepada diri kita, saya sekarang mempunyai masalah keuangan. Biarlah saya selesaikan masalah ini. Barulah saya balik dalam kelompok sel. Kadang-kadang ada begini kan. Orang yang sakit sama juga. Kadang-kadang ada ahli keluarga yang sakit. Kita rasa sebab ada orang yang sakit di rumah, maka kita henti pergi gereja. Ataupun diri kita, waktu kita sakit, adakah kita masih berpegang kepada iman kita untuk terus melayani? Dalam kehidupan rohani kita, kita akan menghadapi masalah dan cabaran. Adakah kita sanggup setia kepada Dia? Setia kepada Yesus. Setia dalam pelayanan kita. Walaupun saudara ataupun saudari sedang dalam perjalanan cabaran. Jangan fikir
biarlah saya selesaikan masalah dalam cabaran, baru saya sambung. Kadang-kadang kita semua ambil sikap begitu ya. We give up because we are facing certain problem. Maka kita mengatakan kepada diri kita sendiri. Kita kata, saya selesaikan masalah ini, barulah saya kembali nanti. Very often, selalunya, bila kita sudah selesaikan masalahnya, iman kita juga hilang. Maka kita mengingatkan bahwa waktu kita menunggu, menanti, kita mesti bertahan dalam pergumulan dan juga cabaran. Seterusnya, ayat 33, baik waktu kamu dijadikan tuntunan oleh cecaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bahagian dalam penderitaan mereka yang diberlakukan sedemikian. Artinya dalam keadaan masalah, ada orang lain yang menghadapi masalah, dia mengatakan bahwa mereka yang percaya Yesus itu menolong satu dengan yang lain dalam cabaran mereka. Ya, seterusnya, memang kamu telah turut mengambil bahagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ayat ini senang dibaca, susah dilakukan ya. Sebenarnya ayat ini mengatakan apa? Tentang dua hal yang penting. Yaitu dia mengatakan ada orang lain yang menderita. Adakah kita turut menderita? Gereja modern ya, baru-baru ini saya diingatkan oleh seorang kawan. Gereja modern ya, khasnya gereja besar. Kadang-kala anggota kita menghadapi masalah, kita teks saja. Kita sudah hilang sikap. Kalau anggota kita ada masalah, kita perlu lawat kawan. When was the last time you visit someone who is sick? Bilakah kali terakhir kelompok sel kita melawat seorang yang sakit? Bilakah kali terakhir saudara melawat seorang kanak-kanak yang sudah 3 bulan tidak datang ke kelompok sel kanak-kanak? Bilakah kali terakhir saudara ataupun saudari ada mengambil bahagian dalam penderitaan kawan saudara? Penulis sebenarnya menanyakan sesuatu yang setiap yang berada di sini perlu memeriksa hati kami sendiri. No one can answer for you. Tak ada orang lain boleh jawab bagi saudara ataupun saudari. Tapi dia mengatakan dalam konteks community, inilah tanggung jawab kita. Mereka yang mempunyai cabaran, kita perlu berdiri bersama dengan mereka. Mereka yang menangis, kita perlu menangis bersama dengan mereka. Menyokong mereka yang menghadap cabaran. Dia juga mengatakan, can we go back, sorry. Dia juga mengatakan, ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Bila saya membaca ini, mungkin ada orang yang sudah mau pegang tombeknya. Dia mengatakan sesuatu, yaitu bahwa apa yang
kita punya itu. Sama ada yang adalah harta kita, bagaimana dirampas. Mungkin saudara selepas sembahyang ini, mungkin ada ibu yang kata kepada saudara, "Nak, hari ini kaki saya sakit. Boleh nak hantar saya balik ke Jalan Ampas 45?" Tapi saudara nampak, oh ini kasut ibu ini kotor ini. Ini baru saya beli potong baru ini minggu lalu. Sungguh pun bukan rampas kereta kita, tetapi kita dalam hati kita, we feel, kita rasa bahwa kalau kita hantar dia, sesuatu akan dirampas daripada kita. Sometimes we think, kadang-kadang kita fikir ayat begini mestilah tentang harta dengan sepenuhnya. Nanti selepas sembahyang, sorry saya pakai komeng nama. Chris kata, minggu depan boleh datang awal 1 jam kah? Hati kita rasa apa? 1 jam itu dirampas sebenarnya. Dirampas. Adakah, can we go back? Thank you. Can we go back? Dia kata, bila mereka dirampas, mereka menerimanya dengan sukacita. Siapa yang boleh dirampas dan hatinya sukacita? Hanya mereka yang mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat mereka. Sebab nyawa Yesus dirampas oleh saya dan juga saudara dan juga saudari. Rela membayar harganya walaupun dirampas daripada kita, demi kebenaran kepada Tuhan. Ayat seterusnya, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu kerana besar ubah yang menantinya. Ia menjanjikan kita, apa yang kita hilang di sini, kita akan menerima ubah yang besar. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu beroleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sangat sedikit waktu lagi, dan yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ini bagian ini adalah sesuatu tentang sikap kita ya. Adakah kita orang yang mempunyai hati yang menunggukan bahwa Tuhan akan kembali? Ini adalah sesuatu yang sangat susah dilakukan dalam hidup kita ya. Tapi dia mengatakan bila kita mempunyai sikap yang sedemikian, maka kita melihat segala sesuatu dalam dunia ini dalam sudut ataupun pandangan yang pelayanan. Bahwa segala sesuatu yang dalam dunia ini nilainya tidaklah setinggi Tuhan yang kita percaya yang akan kembali. Seterusnya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila dia mengundurkan dirinya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup.
Dia mengingatkan mereka yang menerima surat ini, NLN, yang menerima surat ini, supaya mereka jangan undur daripada kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Pada permulaan series khotbah ini saya telah menerangkan bahwa mereka adalah orang Yahudi yang mempunyai tradisi yang begitu mendalam dalam perjanjian lama. Dan kumpulan orang ini sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tapi dalam perjalanan rohani mereka dalam keadaan di mana mereka fikir mereka maukah tidak mengambil kembali sebahagian daripada tradisi dan juga kepercayaan di perjanjian lama. Maka penulis mengatakan kepada mereka, jangan konstan dalam bahasa kita ya. Jangan undur untuk mengambil apa yang di belakang. Kita semua juga mempunyai masalah yang sama dalam hidup kita. Kita semua mempunyai latar belakang kita yang tersendiri. Mempunyai budaya kita yang tersendiri. Mempunyai kepercayaan yang dibawa oleh nenek moyang kita yang tersendiri. Kadang-kadang kita dalam keadaan yang tertentu. Dalam keadaan yang tertentu. Iman kita dicabar. Iman kita kepada Tuhan yang kita percaya goyang. Penulis mengingatkan kita, jangan undur untuk mengambil budaya, kepercayaan yang tidak berkenan kepada korban Yesus. Saya mau menggalakkan saudara dan saudari, kita semua adalah orang yang maju ke depan. Jangan undur diri. Semoga Tuhan memberkati kita semua.